yang menarik, yaitu Yes. kita akan Yes. bahas tentang kamera dan kameramen yang Oke. akan disampaikan oleh Mas Okta. Nah, nanti aku ngingetin buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi bareng-bareng, silahkan banget, boleh banget tanya-tanya sama Mas Okta. Aku harap teman-teman aktif bertanya lah, biar kelas kita juga hidup ya. Yuk, Mak, Oke. sebelum kita mulai kelas pelayanan multimedia sore hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan, buat setiap kasih yang boleh Tuhan beri buat hidup kami. Dan sebentar kami akan memulai kelas multimedia Tuhan secara online. Engkau yang menolong dan memberkati kami Tuhan. Dan supaya apa yang kami terima itu boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami terapkan untuk pelayanan kami di Gereja Baptis Indonesia Candi Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap para pembicara kami Tuhan, baik Pak Deki maupun Mas Okta Tuhan yang akan menyampaikan materi, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang beri hikmat Tuhan buat mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, terkhusus untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung pada sore ini, Engkau yang menolong dan memberkati dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan Tuhan Yesus, kelas pelayanan multimedia ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Aku ngelihat Amin. ada yang bergabung Amin. lagi. Belum ada yang bergabung lagi. Oke, kalau belum ada, ini singkat banget. Aku langsung serahin aja ke Mas Okta. Silakan Mas Okta. Oke, terima kasih Mbak Usa. Salam semuanya. Selamat sore. Salam juga. Sore. Selamat sore. Yeay. Mari kita tepukin tangan dulu pembicara. Yeay. Minta izin Pak Deki, hari ini saya take over dulu kelasnya. Oke, siap. Oke, selamat sore semua ya. Kemarin kita udah belajar multimedia di hal komputer, di SI Worship, di PowerPoint. Berarti ibaratnya PowerPoint, SI Worship sudah, nanti berarti next kita akan belajar soal streaming juga. Dan ini sebelum ke streaming ada satu poin lagi yang juga menjadi tugas kita sebagai tim multimedia, yaitu soal dokumentasi ya, dokumentasi gereja. Dalam hal ini di fotografi, karena dokumentasi gereja itu ada dua ya. Ada beberapa, jadi ada pendataan online, ada fotografi, ada video. Nah, ini kita akan bahas soal fotografi. Nah, pertama-tama kenalkan dulu, saya Okta. Nama panggungnya Gabriel Okta ya, biar agak itu ya, biar agak catchy, terus terkenal. Saya salah satu fotografer di GPI Candi. Saya juga punya usaha dalam bidang foto dan video, namanya Okta Media. Kalau kalian mau butuh soal foto dan video, bisalah chat aja, gampang nanti. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan tentang fotografi gereja? Oke, langsung ya masuk ke materinya. Oke, kegiatan fotografi gereja itu masuk dalam bagian dokumentasi gereja. Dokumentasi itu menurut KPPI adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi. Jadi misal ada suatu event, ada suatu kegiatan, dokumentasi itu mengumpulkan, merekam kejadian, merekam apa yang terjadi di kegiatan tersebut, ya baik secara tertulis, laporan tertulis ya, lalu juga bisa lewat foto, lewat video,
Seperti itu. Nah, fotografi itu masuk dalam bab dokumentasi. Lalu apa itu fotografi? Fotografi adalah proses mengambil gambar dengan cara merekam objek, menangkap objek lewat pantulan cahaya yang dari objek tersebut. Maka dari itu, ketika cahaya gelap, mata kita kan nggak bisa melihat dengan jelas tuh. Kalau misalnya ada mati listrik atau kita ke sesuatu tempat yang lebih gelap dari biasanya, ke gua misalnya, kita butuh senter untuk melihat sekitar. Nah, fotografi atau foto itu ya sama seperti itu. Jadi kita butuh cahaya untuk melihat gambar, untuk menangkap gambar, untuk merekam gambar tersebut. Jadi ibaratnya foto itu hampir sama kayak mata kita lah, butuh cahaya untuk menangkapnya, untuk kita melihatnya. Nah, foto itu kayak gitu. Jadi, fotografi gereja adalah atau dokumentasi gereja, dalam hal ini fotografi, itu adalah menyimpan informasi dengan cara merekam objek kegiatan gereja menjadi sebuah gambar. Jadi kita merekam, kita menunjukkan, oh ini loh terjadi kegiatan di gereja itu, kegiatan A misalnya, apa buktinya? Yaitu kita foto, kita jadikan sebuah gambar. Di kegiatan itu tuh terjadi apa aja. Itu fotografi dalam dokumentasi. Oke. Nah, ini kalau kita mengerucutkan topik hari ini, fotografi kan sebetulnya juga ada banyak ya, ada banyak istilahnya, ada banyak hal teknisnya, tapi hari ini kita membahas soal teori aja, soal yang terutama adalah soal angle, yaitu bagaimana kita mengambil gambar. Itu dari sudut mana, posisi kameranya harus seperti apa. Misal kita mau mengambil Pak Pendeta lagi khotbah tuh, kan bisa tuh kita ambil dari bawah, ya kan? Jadi Pak Pendetanya itu kita ambil dari bawah jika kelihatan agak lebih besar, atau kita ambil dari atas, atau kita ambil dari samping. Itu yang dinamakan angle, yaitu sudut pengambilan gambar dengan memperhatikan posisi kamera untuk membidik suatu objek. Jadi misalnya ada Pak Pendeta lagi khotbah, kita bisa ambil tuh dari sudut kameranya dari bawah, dari samping, bisa juga dari atas, samping kiri kanan. Nah, itu yang dinamakan angle. Bagaimana kita mengambil objek, kita memfoto, dan hasil fotonya. Nah, hari ini kita akan membahas poin pokoknya soal ini nih, soal angle dalam hal fotografi. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke poin-poin dokumentasi kegiatan gereja. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam kegiatan fotografi gereja, dalam kegiatan memfoto sebuah event atau kegiatan gereja? Yang pertama, kita harus mengenali jenis acara. Kita harus mengenali jenis acara. Apapun kita harus mengenali jenis acara ya. Kita mau datang ke sesuatu acara pun kita harus kenal. Oh, kita mau datang ke pesta pernikahan, misalnya. Kita mau datang ke acara perkabungan, kita mau datang ke ibadah. Kita harus tahu dulu jenis acara apa yang kita akan datang. Pertama-tama kalau kita tahu kan berarti, oh aku mau ke pernikahan nih, berarti dress code-ku harus gini. Ke perkabungan tuh dress code-ku harus gini. Terus kalau ke pernikahan, oh berarti yang nanti tak lakuin berarti harus gini. Ke ibadah mungkin harus gini. Jadi kita harus mengenali dulu sebuah acara. Begitu juga saat kita akan mendokumentasi kegiatan gereja, memfoto kegiatan atau event di gereja, yaitu kita harus kenali dulu jenis acaranya. Eventnya saat itu apa nih? Ada pentahbisan pendetakah misalnya,
ada baptisankah, atau ada kegiatan Paskah mungkin. Jadi kita harus tahu dulu acara untuk menentukan kita nanti akan memfoto apa di acara tersebut. Yaitu kita harus mengetahui apa yang akan difoto, terus lokasinya itu di mana, di indoor atau di outdoor, waktu pelaksanaannya kapan. Jadi kita tahu nanti kita foto tuh basicnya apa, yang kita perlu foto tuh apa. Jadi kayak kita ngelis gitu loh. Nggak perlu ngelis ditulis kita nulis ya, maksudnya nggak terlalu wajib, minimal kita list di pikiran kita, oh acaranya ada sebuah pentahbisan pendeta atau misalnya diakon nih, oh berarti nanti akan ada diakon yang ditahbiskan oleh pendeta, oh berarti kita harus ngelis, kita harus memfoto, berarti poin utamanya adalah pentahbisan diakon, berarti yang paling penting kita kejar di situnya dulu. Bagian lain sih penting, tapi kita udah tahu kan, oh kita akan memfoto ini berarti ada sesuatu pokok yang penting, kita akan nulis, minimal di pikiran kita akan nulis. Nah, sebagai contoh dalam satu acara itu akan ada sesi tarian sambutan. Jadi dalam suatu acara nanti ada tari sambutan nih untuk sebelum masuk ke acara atau dari bagian acara tersebut. Lalu akan ada pentahbisan pendeta atau penyerahan anak. Jadi satu acara di situ ada satu acara pentahbisan pendeta, lalu sebelumnya ada sesi tarian sambutan dalam satu acara tersebut. Oke, berarti acara ini bernama pentahbisan pendeta. Jadi kita akan mengejar pokoknya atau ngelis pokoknya itu pentahbisan pendeta. Oke. Lalu tempat pelaksanaannya di dalam gedung gereja. Oh, berarti di indoor, di dalam suatu ruangan. Lalu waktu pelaksanaannya itu di sore hari, sekitar jam 3 sore. Oke, berarti masih menjelang sore ya. Jadi maksudnya masih ada matahari, walaupun di dalam ruangan. Oke, kita udah bisa bayangin ya. Oke, kalau udah bisa bayangin, kita masuk ke satu contoh gambarnya. Nah, ini foto pentahbisan kemarin Diakon Junaidi sebagai asisten gembala sidang. Nah, ini foto oleh Mas Immanuel ya. Ini adalah kegiatan pentahbisannya. Bagaimana kita mendokumentasikan acara ini? Berarti yang terpenting adalah harus ada kegiatan pentahbisannya. Bagaimana kita tahu kalau ada kegiatan pentahbisan? Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ya, ini ada foto Pak Diakon Junaidi sebagai yang akan ditahbiskan, dan yang mentahbiskan adalah Pak Eko dan beberapa diakon. Lalu saya ambil salah satu contoh foto, yaitu angle-nya itu menunjukkan bahwa Pak Eko sebagai yang mentahbiskan Pak Junet, lalu Pak Junet yang akan ditahbiskan. Nah, jadi angle yang akan diambil seperti ini nih. Pak Eko mengangkat tangannya, memberkati untuk Pak Junet yang akan ditahbiskan. Jadi angle di sini akan menunjukkan kegiatan sang penahbis dan yang ditahbiskan. Lalu juga ada diakon-diakon lain yang ikut menahbiskan juga, tapi yang jadi fokus di sini adalah ketika Pak Eko mentahbiskan Pak Junet. Ini salah satu foto yang penting, yang paling penting, karena kegiatan di sini yang akan kita foto adalah kegiatan pentahbisan seorang diakon, begitu ya. Lalu sebelum acara tadi ada acara tarian penyambutan. Tarian penyambutan berarti ini ada di list
kedua, ada tarian sambutan sebelum masuk ke acara utama, yaitu pentahbisan diakon tadi. Oke, berarti prioritas kedua di sini nih. Penarinya itu ternyata, oh ya, sebelumnya kita juga harus mengenali ya. Oh, penarinya ada berapa nih? Di sini penarinya ada 5 orang. Oke, berarti ada tarian sambutan yang dimainkan oleh 5 orang penari. Oke, berarti prioritas yang kedua adalah kita harus memfoto penari tarian sambutan itu. Prioritas kedua berarti kita harus mengambil tarian sambutan yang ditarikan oleh berapa jumlah orang penarinya, yaitu 5. Nah, berarti kita harus menampilkan 5 orang penari sebagai kegiatan tarian sambutan. Jadi kita harus memfoto penari itu harus kelihatan 5-5-nya nih. Misal ini karena kegiatan penarinya ada yang pas satu formasi menunjukkan 5, jadi pas dia saat itu kita bisa ambil nih, oh ini pas membentuk satu formasi, pas menunjukkan 5-5-nya. Berarti kita harus ambil angle bagaimana kita dapat nih 5 orang penari tersebut, ya kan? Nah, kalau misalnya, wah Mas, nggak pas jenis tariannya itu nanti nggak ada pas satu formasi kayak gini, oke. Kalaupun nggak jadi satu formasi, kita harus cari cara gimana pun angle itu dalam satu ruang yang akan kita foto ya. Misal kita foto pakai HP pun kan ada satu layar itu, nanti dapatnya berapa orang yang akan diambil, atau pemandangan dari sebelah mana sampai sebelah mana. Di kamera pun kan juga seperti itu. Jadi kita harus tetap harus mengambil gimana pun 5 orang penari ini, misalnya nggak dalam satu formasi kayak gini, itu bisa kejepret juga, bisa tertangkap kamera juga. Nah, kita tetap harus ambil angle itu walaupun nggak satu formasi, karena itu menjadi satu prioritas. Oh, dalam satu kegiatan ini ada tarian sambutan yang ditarikan 5 orang. Jadi gimana pun kita harus ambil angle dalam satu gambar yang akan kita ambil itu menunjukkan 5 orang penarinya. Oke. Lalu next, yaitu yang ketiga. Ini juga prioritas juga, tapi masuk ke prioritas ketiga. Yaitu dari 5 orang itu kan berarti ada masing-masing penari. Kita diusahakan juga dapat momen saat masing-masing penari itu dapat foto sendiri. Salah satunya ini. Ini salah satu penari yang saya ambil fotonya gitu. Minimal ada satu foto, 5-nya itu. Jadi ada foto penari 1, penari 2, penari 3 yang saat itu menunjukkan tunggal. Kalaupun nggak bisa tunggal kayak gini, ini kan masih ada di belakangnya juga masih ada penari lain, masih ada bocor. Setidaknya yang dominan dalam satu gambar yang akan kita ambil, dalam satu ruang kotak gini yang kita ambil, itu menunjukkan salah satu penari yang akan kita ambil. Jadi hitungannya itu adalah, oh kita udah dapat minimal satu foto penari lagi action nih, lagi tampil nih. Ya, ini jadi ini saya ambil Mbak Christine lagi menari gini, meskipun di belakangnya masih ada satu penari, ini kayak Rema, terus di belakangnya juga masih ada satu lagi kalau kita bisa lihat ya. Nah, ini tapi saya bisa bilang bahwa oh saya sudah dapat salah satu foto, yaitu salah satu penari yaitu si Christine, karena ruang dominannya yang saya ambil adalah ketika Christine sedang action, sedang tampil. Nah, Rema kan kelihatan sedikit, terus Sharon juga hanya kelihatan sedikit. Jadi minimal contohnya seperti ini, kita mengambil foto satuan sang penari yang sedang tampil. Oke, lalu prioritas selanjutnya. Oke, tadi waktu pelaksanaan siang hari. Berarti kita bisa berpikir bahwa, oh di gereja kita nih banyak banget jendela nih, banyak banget bukaan. Berarti kalau jam 3 sore masih ada cahaya yang masuk
pasti masih ada matahari yang masuk. Berarti kita aman nih, cahaya akan banyak banget, berarti foto kita juga terlihat jelas. Tapi juga hati-hati dengan kegiatan gereja, dengan bangunan gereja kita yang banyak jendelanya, berarti banyak juga cahaya yang akan masuk. Terkadang itu jadi over, jadi terlalu terang. Jadi kita harus memperhatikan juga angle gimana sih yang nanti nggak terlalu over nih cahayanya, nggak terlalu silau. Karena kan kalau banyak cahaya, untung juga kita ya kan, berarti foto makin terang, tapi juga kerugiannya silaunya masuk nih dalam foto. Nah, salah satunya contohnya adalah ini. Waktu pelaksanaan sehari-hari, berarti cahaya cukup. Berarti nggak pakai flash masih aman ya kan, atau aman banget malahan. Maka saya coba ambil angle ini Mas Junet, salah satu jemaat sedang mengikuti ibadahnya. Saya foto karena ada pantulan cahaya dari atas, berarti saya jangan ambil ruang Mas Junet atau jemaat di sini, agar jangan ambil banyak ruang di atas kepalanya, ini terlalu banyak. Saya ambil agak sedikit ya, kalau kita bisa ibaratkan kurang dari 1 jengkal, setengah jengkal untuk ambil headroomnya, karena kalau kita terlalu banyak, nanti kan berarti silaunya akan makin banyak. Jadi nanti kalau satu foto cahaya masuk atau cahaya silau yang terlalu menusuk itu terlalu banyak kan juga kurang bagus ya. Makanya saya ambil sedikit aja. Ini masih menunjukkan bahwa mimik Mas Junet masih kelihatan nih. Mas Junet masih kelihatan mimik muka ya. Jenis wajahnya masih terlihat dengan sorotan cahaya di sini. Jadi menunjukkan bahwa ekspresi Mas Junet atau jemaat itu masih kita bisa tangkap meskipun ada cahaya yang sedang menyorot. Tapi juga bisa menimbulkan efek dramatisir. Ada cahaya yang masuk, pas ngangkat tangan juga, terus ini juga ekspresinya juga masih kelihatan. Jadi menimbulkan efek yang lumayan, efek dramatisir lah ibaratnya, tapi juga tidak merusak, tidak terlalu merusak unsur yang akan kita ambil nih. Kan kita nggak mungkin ambil hanya tangan dan siluet wajah aja. Tapi misalnya matanya nggak terlalu kelihatan karena banyak cahaya yang masuk gitu. Nah, kita harus ambil siluetnya masih terlihat, yaitu masih siluet mata masih terlihat jelas, lalu tangan juga masih terlihat jelas, meskipun ada cahaya yang masuk. Jadi sekiranya seperti inilah. Lalu next. Nah, ini misalnya waktu pelaksanaannya malam hari. Waktu pelaksanaannya malam hari, tapi indoor, tapi di dalam ruangan. Loh, kan lampu di gereja kita banyak, ya, banyak. Harusnya berarti cukup dong untuk ngefoto meskipun di dalam ruangan malam hari nggak pakai flash. Oh, enggak, tetap harus pakai flash karena itu cahaya yang sebegitu banyaknya, maksudnya kita masih bisa melihat secara jelas, tapi kita harus memakai flash karena tetap butuh cahaya tambahan yang lebih banyak menangkap kamera. Apalagi kalau objeknya adalah misalnya juga ada tarian, objeknya lebih move-nya, gerakannya lebih cepat, ya kan. Harus tetap pakai flash untuk menangkap benar-benar foto itu agar tidak blur. Jadi flash itu bukan hanya untuk menambah cahaya bagi kita untuk memfoto, tapi juga untuk istilahnya membakukan suatu objek. Misal ada gerakan nih, coba kalau kita ada gerakan, misalnya ada gerakan tarian, ya.
terus waktu pelaksanaannya malam hari nih, kita moto nggak pakai flash, itu pasti nanti objeknya akan blur karena kurangnya cahaya. Moving atau gerakan yang kita foto itu, objek yang kita foto itu gerakannya cepat, kita tangkap itu pasti akan blur karena udah kurang cahaya, gerakannya cepat. Nah, flash itu selain menambah cahaya, itu juga kayak membekukan gerakan yang akan kita tangkap. Ya, meskipun kalau pakai flash itu gerakannya akan lebih terlambat. Maksudnya kita mau ambil gerakan pas gini, karena pakai flash, tiba-tiba dia udah gak turun tangannya. Wah, nggak seperti yang pengen tak ambil nih. Tapi kalau kita nggak pakai flash, ambil tangan seperti ini, akan semakin blur. Akan semakin fotonya itu blur tuh kabur gitu deh. Jadi objeknya tuh agak berbayang. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, orang yang pakai kacamata misalnya minus gitu, melihat tuh nggak tajam gitu loh, ada kayak kabel ya, fotonya jadi kayak gitu. Nah, kalau kita pakai flash, kerugiannya emang mungkin objek yang kita tangkap bisa aja agak berubah sedikit yang kita mau tangkap nih gerakannya. Tapi itu bisa lebih bagus karena gerakan yang tertangkap pakai flash itu jadi ngebris, jadi beku, jadi tidak blur karena kita fotonya pakai flash. Contohnya seperti inilah. Jadi ini pakai flash, gerakannya beku ya. Mohon maaf ada bocor sedikit. Nah, kalau saya nggak pakai flash, ini pasti nanti gerakannya nih tangannya udah agak blur-blur. Ini blur-blur. Nah, ini karena saya pakai flash, jadi objek yang kita akan foto gerakannya juga pas. Jadi dia ngebeku. Jadi tetap gitu loh, tidak menimbulkan blur atau kabur-kabur di objek foto. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke bagian kedua. Setelah kita pertama itu tahu mengenali sebuah acara, jadi kita tahu ngelis ya, kita ibaratnya tuh ngelis, bikin list dalam satu acara itu, oh kegiatannya ini, berarti yang harus difoto prioritasnya adalah ini. Kalau misalnya tadi saya contohin adalah kegiatannya pentahbisan, berarti list prioritas adalah saya ambil kegiatan pentahbisannya. Setelah kegiatan pentahbisannya udah kita tercapai, berarti prioritas yang kedua adalah sebelum pentahbisan tadi ada tarian. Oh, berarti tariannya nih. Tariannya kita harus menunjukkan berapa orang yang menari. Terus list ketiga, prioritas ketiga adalah setiap masing-masing menari dapat foto tunggal. Oke. Berarti yang pokok-pokok udah kita dapat nih. Dokumentasi bab pertama udah kita dapat nih. Hal yang kita mau ambil, kita mau tunjukkan sebagai dokumentasi, sebagai laporan bahwa telah terjadi kegiatan, udah kita lakukan, udah kita pegang. Lalu yang kedua adalah jangan lupakan elemen lain. Dari kegiatan ibadah tersebut, dari misalnya kegiatan pentahbisan tersebut, pastikan juga ada elemen lain. Ada elemen lainnya berarti ada WL. Oh, sebelum pentahbisan ada ibadah dulu. Oke, berarti ibadah dulu. Ibadahnya selain online juga offline. Oh, berarti ada jemaat, ada singer yang akan membantu WL ibadah, lalu ada tim musik pastinya, lalu berarti kalau offline online ada jemaat yang datang. Berarti prioritas selanjutnya adalah kita jangan lupa untuk memfoto kegiatan elemen-elemen lain untuk mendukung kegiatan tersebut. Karena sebelum pentahbisan ada ibadah, berarti kita jangan lupa untuk memfoto WL, musik, singer, jemaat yang datang, tim multimedia dan sound, penyambut jemaat, terus pas momen persembahan,
Nah, itu juga jangan lupa kita foto sebagai pendukung kegiatan itu, sebagai elemen lain untuk mendukung suatu kegiatan itu. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini memfoto WL, elemen-elemen lain, yaitu yang pertama WL. Kalau kita cuma foto WL doang, misalnya WL pas ngobrol biasa, pas menyambut, pas nggak ada gerakan tangan atau apa, hanya kayak orang pidato gitu ya, kita bayangkan misalnya kayak orang pidato gitu ya, itu kan berarti ya ini WL sih, tapi kayak kurang gitu loh, kurang menunjukkan bahwa ini WL. Misalnya, terus kita, oh gimana caranya kita mau menunjukkan, memfoto seorang WL, tapi ya pas nih, ini kelihatan WL banget. Nah, jadi salah satu contohnya seperti ini, yaitu ketika WL ada salah satu lagu, lagunya berarti saat ini lagu yang worship, dia mengangkat tangan. Nah, ini waktu yang tepat ketika menandakan bahwa oh ini sebagai WL-nya, sebagai pemimpin ibadahnya sedang melakukan tugas sebagai pemimpin ibadah, pemimpin pujian. Nah, jadi kayak framing-nya atau angle-nya yang kita akan pakai, yang akan kita tunjukkan menjadi sebuah foto adalah yang contohnya seperti ini. Yaitu ketika WL mengangkat tangan, jadi kelihatan banget bahwa oh ini WL sedang memimpin ibadah, sedang mengajak menikmati, sedang memimpin jemaat untuk menyanyikan sebuah pujian misalnya dengan menghayati. Jadi terlihat seperti WL sedang melakukan tugasnya banget, ibaratnya gitu. Lalu yang kedua, misalnya ada WL-nya 2, berarti ya kita wajib menangkap kedua WL tersebut. Ini berarti WL-nya sedang berdoa atau sedang lagu worship, lagi part untuk menghayati yang banget. Misalnya kita ibadah ya ada part, biasanya ada lagu yang worship, lagu penyembahan gitu yang pas banget gitu kan kita biasanya untuk menutup mata ya secara ekspresi ya kita harus juga tangkap nih. Jadi ini worship leader-nya sedang menunjukkan ekspresi seperti itu yang berarti kita wajib tangkap, wajib foto agar menunjukkan bahwa oh ini WL-nya berarti sedang worship, sedang berdoa, sedang ada ekspresi yang ditunjukkan benar-benar gitu loh. Oke, next. Nah, ini berarti foto singer. Foto singer di sini berarti prioritasnya adalah jumlah singer berapa. Jumlah singer misalnya 4. Oh, berarti kita harus menunjukkan bahwa ada singer 4 yang kita foto. Untuk mengambil masing-masing singer kayak penari tadi sih tidak terlalu prioritas, tapi kalau bisa pun juga ada. Tapi yang paling prioritas adalah menunjukkan singernya berapa orang, 4 orang. Ya, kalau misalnya singer juga pas lagi nyanyi, tidak ada gerakan juga kurang bagus nih. Ya bagus, tapi maksudnya kurang nendang gitu ya, kurang nendang nih. Jadi kita juga harus ambil bahwa singernya sedang nyanyi ini, sedang menyanyikan lagu, sedang mengajak jemaat untuk nyanyi dengan suatu gerakan tangan. Entah gerakan mengangkat tangan, entah tepuk tangan, jadi ada ekspresi yang diperlihatkan dari misal tangan, juga pas nyanyi, juga pas sumring, pas dia membuka mulut tuh pas membuka mulut lah ibaratnya, membuka mulut lebar, semi senyum dikit gitu. Jadi kita benar-benar menangkap ekspresi semaksimal mungkin yang bisa dihasilkan momennya. Jadi momennya pas angkat tangan, oke, berarti kita harus tunggu pas dia pas membuka mulut nih. Jadi pas kelihatan bahwa si singer itu juga menyanyi, ada ekspresi yang kita tangkap dari mimik wajah, dari tangan. Seperti itu kira-kira ya. Lalu memfoto jemaat. Ini juga jangan lupa jemaat yang hadir berapa. Nah, kalau paling pas itu memfoto jemaat itu pas berdiri. Jadi pas ada momen ketika mari kita berdiri. Itu pas kita
lebih enak untuk memfoto jemaat karena akan lebih terlihat dari sini ke agak jauh ke sana. Jadi menunjukkan bahwa dari kursi depan hampir ke kursi agak tengah gitu, agak tengah hampir ke belakang gitu. Itu bisa terlihat semua. Meskipun ya nanti jemaatnya hanya terlihat sebahu atau seperti itu, tapi itu menunjukkan bahwa kita bisa dapat lebih banyak, lebih menunjukkan oh dalam satu foto misalnya, oh jemaat yang datang ini sekitar segini, gitu, ya kan? Kalau duduk biasanya kita akan ambil agak lebih ke bawah karena mengurangi headroom. Jadi headroom itu adalah ruang di atas kepala. Karena kalau kebanyakan kan yang belakang nanti akan kelihatan segini doang, ya kan? Kan lucu. Yang depan kelihatan, tapi yang belakang segini doang. Jadi kita akan gimana pun kalau pas duduk kita harus mengambil kameranya agak seperti ini. Nah, itu kan berarti daerah belakang kurang ke cover. Nah, paling pas berdiri. Jadi pas semuanya berdiri akan kelihatan lebih menjangkau yang ke belakang. Jadi dalam satu foto itu kita bisa bercerita, oh yang datang kira-kira seperti itu. Ini foto tahun 2018 ya. Jadi jemaatnya yang datang tidak memakai masker. Ya belum pandemi misalnya. Lalu next. Oke, ya bagian ketiga, ini bagian terakhir sih. Itu jangan lupa eksplorasi. Setelah kita yang pertama tadi udah dapat foto yang harus kita dapat. Ini masih bicara salah satu sebenarnya itu kegiatan mentahbisan nih. Oh, aku udah dapat foto yang ditahbiskan sama yang menahbiskan. Udah. Oh, sebelum itu ada foto tarian sambutan dalam kegiatan acara itu. Kita udah dapat foto yang penarinya, dalam satu gambar itu ada jumlah yang menari berapa, kita udah dapat. Kita juga udah dapat masing-masing penari saat tampil, udah dapat juga. Terus kita juga udah memfoto WL-nya, sudah memfoto singernya, tim musiknya, lalu pengkhotbahnya, lalu kita udah juga dapat foto jemaat yang hadirnya, berarti tapi kok masih ada waktu nih, ya kan? Masih ada bisa waktu. Nah, kita bisa manfaatin itu untuk eksplorasi, untuk mencari foto-foto lain yang sebagai pemanis nih, sebagai pemanis ya kan? Yang sebetulnya itu nggak terlalu prioritas, tapi kita bisa gunain waktu itu untuk explore nyari gambar sambil mengasah kemampuan kita juga. Misalnya aku pengen coba memfoto lagi nih, ini udah tadi yang prioritas sudah aku ambil, udah aku foto, ini saatnya aku untuk colongan nyari gambar lain lah, mengasah lah, seperti itu. Contohnya kayak gini, ini saat altar call ya. Ini juga foto tahun 2019, jadi sebelum pandemi. Saat altar call, yang paling penting kan justru sebetulnya adalah ketika sedang altar call. Berarti harusnya yang saya foto, harusnya yang sini nih, yang prioritas misalnya. Tapi yang ini udah saya foto nih, yang pas yang pengkhotbah mengajak altar call, terus yang jemaat yang mau didoakan, udah aku foto nih, udah saya foto. Terus ketika udah dapat ini, oh tapi doanya masih agak lama nih, explore coba. Nah, saya agak cari ke posisi lain, oh ternyata lagi ada jemaat juga yang sedang menunggu untuk didoakan. Tapi dia sedang benar-benar menghayati pujian sebelum masuk altar call nih. Ya kan, sambil menunggu antrian dia juga lagi worship gitu, lagi penyembahan banget gitu. Coba saya tangkap. Jadi yang tertangkap adalah seperti ini. Jadi menunjukkan bahwa sang jemaat ini sedang lagi worship, lagi melakukan penyembahan, terus sebelahnya juga lagi ada altar call, lagi pengkhotbah mendoakan jemaat. Jadi
yang saya coba tangkap di sini adalah sang jemaat ini sedang menyembah nih. Oh, ini bisa jadi foto yang menurut saya bagus nih, apik nih. Bisa jadi pendukung bahwa oh ini sih salah satu foto ibadah. Jadi kan kalau misal nih foto konser kan yang prioritas berarti yang tampil, yang sedang main musik siapa nih, yang sedang nyanyi siapa nih. Terus untuk mendukung foto konser itu kelihatan meriah apa? Berarti foto penontonnya nih, pertama ditunjukin penontonnya rame. Kita ambil di angle yang melihatkan di salah satu gambar itu penonton yang datang banyak nih. Itu kan berarti prioritas kedua. Prioritas ketiganya kan berarti salah satu ekspresi penonton. Salah satu ekspresi penonton sedang menikmati lagu yang akan ditampilkan. Nah, begitu juga dengan sebuah kegiatan ibadah gereja yang menunjukkan bahwa sedang ibadah, terutama fotografi gereja ya, ada kebaktian itu apa? Oh, ketika berarti jemaatnya sedang memuji Tuhan, sedang melakukan penyembahan karena kan beribadah. Salah satu contoh fotonya yang saya ambil ini, yaitu ketika salah satu jemaat sedang melakukan worship, sedang melakukan penyembahan. Lihatlah seperti ini sebagai pemanis dokumentasi. Yang ini juga bisa digunakan untuk misalnya kita mau bikin KKR, ya kan? Atau misalnya ada KKR, salah satu foto ini kan wajib. Berarti KKR itu menunjukkan, oh sedang ada sebuah kebaktian yang lebih besar dari biasanya. Oh berarti jemaatnya berarti akan ada ibadahnya lebih rame, lebih dalam dari biasanya. Buktinya apa? Salah satu buktinya ini berarti, seperti ini. Lalu yang kedua adalah singer. Singer tadi kan untuk foto masing-masing kan tidak terlalu prioritas dalam hal dokumentasi gereja, dalam fotografi gereja. Tapi karena saya sudah memfoto singer, misalnya yang singer ada 4, saya udah ambil foto itu, ada waktu, oh mumpung ini sang singer lagi juga melakukan pujian yang worship, mengajak jemaat untuk worship. Nah, saya tangkap aja nih. Saya bidik aja nih. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, ini nanti angle-nya berarti menceritakan berarti bahwa, oh, selain jemaat juga, ini pas singer juga mengajak jemaat untuk worship. Jadi, singer tidak hanya memuji Tuhan saja, tapi juga ada momen ketika sang singer juga pun merasakan kok ibadahnya benar-benar dalam. Nah, salah satu contoh fotonya seperti ini. Ini nggak jadi prioritas, tapi bisa jadi explore kita. Bisa jadi pemanis sebuah kegiatan event. Jadi nanti foto ini pun juga bisa kita gunakan untuk mendukung ketika gereja butuh foto-foto yang misalnya butuh ini mas foto-foto yang sedang ibadah di GPI Candi misalnya untuk sebuah misalnya promosi atau ajakan sebuah undangan KKR misalnya, ini bisa dimasukkan nih foto-foto seperti ini kan mendukung seperti itu. Jadi kita explore, kita dapat yang prioritas, kita sudah melakukan, kita sudah melakukan prioritas nih, foto kegiatannya, yang prioritas sudah kita dapat, lalu kita juga bisa explore foto-foto yang menambah skill kita, juga foto ini sebagai pendukung suatu kegiatan tadi, berarti pemanis kalau saya sebut gitu. Nah, kira-kira gitu aja materi dari saya. Masih banyak tentunya ya dalam hal foto yang perlu dibahas, tapi kali ini kita membahas
Sampai sini dulu aja teori-teori bagaimana apa yang perlu diperhatikan ketika memfoto fotografi gereja, mendokumentasikan sebuah kegiatan gereja. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya juga serahkan ke Mbak Rosa. Gitu. Terima kasih Mas Okta. Kita tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih banyak Mas Okta. Mungkin sebelum ke pertanyaan, mungkin dari Pak Deki ada tambahan informasi atau tambahan ilmu, boleh? Tanya jawab aja biar seru. Yes. Oke, langsung aja ya tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang dari tadi mempersiapkan pertanyaan buat Mas Okta, silakan banget Mas Okta dengan senang hati untuk menjawab. Misalnya mau tanya, Mas aku pengen dong coba latihan buat jadi kameramen. Boleh banget ya Mas Okta ya? Oh, boleh banget. Apalagi Boleh banget. ibadah kita, misal ibadah kita ada 4 nih. Kita nggak apa-apa, ibadah biasa gitu, nggak ada event gitu, kita mau coba-coba memfoto ya kan, di ibadah itu nggak apa-apa, bilang aja nanti boleh banget untuk latihan. Boleh banget ya Mas Okta. Soalnya nih ada pertanyaan dari Kaila. Nanti ada prakteknya nggak Mas? Tuh tadi sebelum ditanyain udah dijawab dulu ya. Pastinya ada ya teman-teman. Pastinya ada. Praktek nggak harus ada hari khusus misalnya atau event khusus, kita bisa langsung praktek pas ibadah gitu, bisa aja langsung praktek, nanti kita bisa adakan pastinya. Oke, siap ya. Pokoknya nanti teman-teman siapin aja, siapin diri buat ikut latihan. Gimana sih caranya megang kamera baru pertama kali? Nggak apa-apa. Kita sama-sama latihan. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Mungkin dari Mas Kukuh. Mas Kukuh ada pertanyaan nggak Mas Kukuh? Mas Kukuh mana tahu? Open mic sama open cam. Ayo, Iya dong. Kuko. Open semua Bentar, dong. Mas. Bentar, barusan pulang. Oh, sebelah. Oh. Pulang dari mana? Cari mesti buka puasa. Takjil, Pak. Iya, Pak, betul. Wait. Mungkin Yeski, nih, Iya, ada mungkin yang lain. Mbak Jun juga pernah beberapa kali foto kali. Wah ya, beberapa kali atau foto kegiatan gereja mungkin. Ya, bisa share itu. Ya, Ada sharing aja. Ada Sabila juga nih. Kalau Pengalaman makanya kan iya, Sabila. Sabrina kan juga foto. Vena juga pernah kayaknya. Ya, mungkin Mas Okta, saya mau bertanya. Oke, Mas Kuku. Mas Kuku Heni ya. Oke. Ya. Atau mau pakai nama samaran ya nggak apa-apa, Mr. K gitu. Mr. K, boleh. Bisa aja Mawar itu ya. Oh, Mawar ya. Penjual. Mawar ya. Oke. Kan kameranya Kuku. Oh ya, boleh di open cam mungkin. Nah, gantenganmu. Oke. Ya. Gantenganmu terpanjang. Ya. Saya mana tadi? Oh ya, saya pernah pengalaman jadi di suatu event gereja, saya foto itu Mas. Nah, pada saat itu ada penari ya kalau nggak salah ya, yang disebutkan oleh Mas Okta. Nah, gimana sih Mas pada saat penari itu menari dan kita memfoto dia, kita dapat angle yang bagus, angle. Angle, maaf. Angle yang bagus dan tidak ngeblur. Jadi contoh nih, ada gerak mana, ternyata pada saya itu Mbak Titin lagi muter kalau nggak salah ya, dia lagi muter menarinya, terus itu kan bagus ya, apalagi pas kita mau ambil pada waktu selendangnya itu bahasa Indonesia ngebiak itu gimana ya, jadi kayak memancar lah, oke, selendangnya itu memancar, jadi kayak kelihatan tidak hanya sepek patung gitu, tapi jadi seolah-olah foto itu tuh kayak hidup gitu loh. Jadi itu gimana Mas? Kalau aku lihat ya, kalau lihat di Instagram atau YouTube, mereka tuh kayak benar-benar jadi
benar-benar ambil foto jebret gitu, terus mereka nggak ngeblur, terus kayak kelihatan foto itu tuh hidup. Jadi mereka menari dan selendangnya itu kayak bergelombang gitu, jadi nggak ngeblur. Itu satu. Dan yang kedua, kadang kenapa sih kalau kan tadi kan bilang Mas Ota bilang bahwa kalau nggak pakai flash nanti jadinya kayak hitam gitu kan, kulitnya kayak hitam terus nggak kelihatan. Nah, saya pernah mendapati kasus di mana saya pakai flash itu malah hitam, Mas. Jadi kayak gelap gitu, kayak blacklight, tapi bukan blacklight sih. Malah kayak gimana ya, jadi ya. Pokoknya nggak bagus lah. Tapi pada saat saya tidak pakai flash, justru malah itu malah bagus, melebihi saya tidak memakai, melebihi saya memakai flash. Nah itu gimana Mas? Itu gimana? Seperti itu Mas Okta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Mas Kukuh. Oh ya, ini saya lupa. Sebetulnya saya mau bilang ini saat tadi, tapi mungkin saya grogi kali ya, jadi lupa part ini. Oke, yang pertama adalah bagaimana mengambil misalnya salah satu penari misalnya sedang posisinya bagus nih, tapi saya nggak dapat momennya gitu. Oke, yang pertama tadi kan juga saya setelah memperlihatkan foto penari, terus di foto penari pas malam hari itu saya bilang bahwa flash itu nggak hanya menambah cahaya, tapi juga membekukan suatu objek. Jadi nangkep objeknya lebih beku, lebih jebret. Oh, gerakannya ya bahasanya itu apa ya, selain beku ya, pokoknya objeknya itu benar-benar stuck gitu. Jadi gerakan-gerakannya itu stuck, jelas gitu ya, menjelaskan gitu. Nah, saya di foto penari itu tadi saya pakai flash. Jadi karena pas itu kan pagi ya, pagi itu berarti kan cahaya masih banyak. Tapi kenapa saya pakai flash ya itu karena ada pas ada tarian sambutan. Jadi saya tahu, oh tarian sambutan nih, gerakannya pasti banyak banget nih penari kan ya. Oh berarti kalau nggak pakai flash sih sangat cukup ya, karena cahaya juga cukup. Tapi itu tadi mungkin kemungkinan blur juga masih ada walaupun siang hari, ya kan? Walaupun siang hari kemungkinan blur masih ada. Nah apalagi kalau malam hari nggak pakai flash, tambah kabur tuh. Jadi siang hari meskipun cukup, tapi bisa blur karena gerakan penari itu lebih cepat dari kecepatan kamera moto. Jadi saya bantu pakai flash. Jadi saya bantu pakai flash untuk dengan niat bahwa nanti gerakan yang akan saya tangkap ini benar-benar ngebeku, benar-benar stuck. Jadi benar-benar jelas, walaupun banyak gerakan, tapi yang tak sangkep itu fotonya nanti nggak blur, nggak kabur gitu. Makanya saya pakai flash. Terus gimana tipsnya adalah, oh ya, misal penari ada 5 nih, terus kita udah dapat foto yang menunjukkan 5 penari tersebut sedang menari. Oke, sudah dapat, berarti kita harus ke yang kedua, mengambil foto masing-masing penari, ya kan, masing-masing penari kita juga foto. Apalagi kalau masing-masing penari itu punya satu gerakan sendiri yang wajib kita tangkap, yang wah ini kalau kita tangkap bagus nih. Tipsnya adalah yang pertama kita wajib memposisikan diri. Oh kalau dia di sebelah sana berarti aku harus ngambil di sebelah sini. Aku harus ngambil di sebelah sini, terus aku fokuskan ke dia. Jadi kita secara cepat, apalagi gerakan tari itu lebih cepat ya. Jadi kita juga meningkatkan speed kita, meningkatkan kecepatan kita dalam, oh kita mau ambil angle segini. Jadi kita harus move, kita harus gerak cepat. Oh kita harus ambil dia di sini, berarti saya harus ambil dari sini. Kita harus makin mengasah kepekaan kita. Jadi kita harus lebih cepat untuk peka, lebih cepat untuk memposisikan diri. Oh, kita ambil angle dia pas saat ini. Dan jangan lupa pakai flash tadi. Apakah karena ada 5, apakah satu foto bisa dapat yang terbaik? Mungkin juga enggak. Mungkin harus beberapa foto baru dapat baik. Jadi kita kalkulasi, kita hitung ada 5 penari, waktu ya. Baik lagi, kita harus kenali
Ninari berapa menit nih? Ninari berapa menit? Terus kita ambil foto yang kelihatan formasi, misalnya 1 menit. Oh, berarti aku punya 4 menit untuk ngambil 5 penari itu masing-masing. Jadi kita kalkulasi waktu sendiri. Oh, yang ini berarti aku harus misalnya moto Christine, salah satu penari. Aku harus moto dia, ambil dia, foto itu berarti kalau sisa 4 menit berarti sekitar di bawah 1 menit, karena kan 5 orang ya. Di bawah 1 menit aku harus ambil foto dia, sekian detik gitu. Harus ambil minimal berapa foto. Jadi kalau saya dapat foto Christine itu juga nggak sekali tembak, beberapa kali tembak. Dan saya lupa foto keberapa yang bagus. Mungkin foto pertama sekali saya jepret bagus, tapi saya nggak boleh tuh hanya bertahan dalam satu foto itu aja ambil si Christine. Saya harus ambil Christine minimal 3 kali. Oke, saya harus ambil Christine 3 kali, tak jebret, ya kan? Terus ya lihat sementara lah itu. Kalau event kayak gini, apalagi penari, move-nya terlalu banyak, berarti kita jangan lihat hasilnya dulu. Atau bahkan ngecek hasilnya itu jangan. Paneman waktu terbuang sia-sia, ya kan? Jadi kita harus, ambil si Christine dalam waktu beberapa detik segini, harus ambil segini. Oke, jebret 3 kali. Kita lihat nanti aja, ya kan? Kita lihat foto hasil itu nanti. Terus kita next ke siapa? Penarinya lagi Immanuel. Oke, berarti Immanuel juga kita harus punya waktu sekian detik ambil foto Immanuel. Berarti kita juga foto lagi 3 kali. Terus siapa lagi Joas sampai penari kelima, ya kan? Lah, sampai penari kelima, kita kok merasa masih ada waktu lagi. Kita boleh lagi ambil siapa sekali. Jadi tipsnya adalah ambil objek seberapa banyak pun itu, terus nanti ngelihat dan menghapus objek itu terakhir. Benar-benar terakhir kebaktian selesailah baru kita lihat, baru kita hapus. Selama kita ibadah itu lebih mending kita cari-cari gambar apapun itu. Apalagi di jam-jam ketika kita butuh move yang cepat kayak penari tadi. Jangan sekali-sekali untuk lihat gambar dulu, di hasil gambar kita dulu, atau bahkan ngecek terus ngapusin lagi kita, ini kitanya kelihatannya jelek nih, hapus jangan. Itu kita mau membuang waktu kita untuk nyari momen dia lagi. Bisa-bisa kita ketinggalan momen yang wah ini bagus untuk foto, bisa hilang karena aku kurang siap, karena aku lihat-lihat hasil gambarku sih, bahkan ngapus gambarku sih. Jangan, langsung ambil sebanyak mungkin, pakai flash kalau gerakannya itu lebih cepat gitu. Terus yang kedua tadi, kenapa kalau pakai flash itu lebih hitam daripada nggak pakai flash ya? Kasus ini terjadi apalagi di malam hari. Ketika kita pakai flash itu, waduh mas, kalau pakai flash auranya sekitar tuh lebih gelap. Dia kalau nggak pakai flash terang nih, gitu. Oh jangan salah. Kamera itu kadang menipu kita dengan, kita nggak pakai flash aman kok mas, ini malah terang, malah lebih bagus daripada dipakai flash sekitarnya gelap. Tapi kalau kita habis itu kita lihat hasil gambar kita, kalau sering terjadi yang nggak pakai flash itu sering bocor. Jadi sering, kelihatannya bagus nih di kamera. Ketika kita cek, waduh, tangannya ada yang blur nih, ngeblur. Ternyata wajahnya kalau kita zoom tuh agak blur, karena kan dia agak gerak, kurang cahaya, kita nggak pakai flash, kita tembak. Apalagi tangan kita agak getar, ya kan. Saya pun juga masih getar. Itu bisa aja terjadi. Jadi kamera kelihatannya bagus, lebih bagus kok mas, nggak pakai flash. Nah, tapi kalau kita nanti cek, itu bisa banyak terjadi blur-blur di foto yang kita nggak ketahui. Kalau kita bisa tahu ketika kita memindahkan file itu, kita masukin ke komputer, masukin ke laptop, baru tahu, ada bagian-bagian di foto yang kita anggap bagus tadi, itu ternyata ngeblur. Memang pakai flash di malam hari, itu akhirnya lebih gelap ya, aura sebelahnya itu lebih gelap gitu ya. Tapi kalau bisa dibandingkan, kalau saya bisa bicara, nanti hasilnya itu lebih ibaratnya bisa lebih baik sih, karena objek yang kita tangkap tadi flash. Ingat, flash nggak hanya bikin cahaya tambah terang, tapi juga membekukan objek yang akan kita foto. Jadi detailnya
kalau kita mau bandingin emang lebih gelap foto yang pakai flash. Tapi bisa jadi itu lebih baik karena flash itu jelas membekukan apa yang kita ingin foto. Jadi dia lebih detailnya lebih keluar karena flash itu. Jadi ya kalaupun lebih gelap, sekarang kan juga banyak ya fitur editing, ya nggak apa-apa bisa dicerahin lewat itu. Tapi kan kalau ngeblur kan susah kalau mau ngedit. Jadi lebih baik kalau bagi saya ya, foto jelas dulu lah. Kalau lebih gelap lebih apa ada editing. Tapi kalau blur, waduh benerinnya kan susah. Itu sih Mas Kuku. Semoga menjawab. Oke Mas, terima kasih Ada, Mas Oktas. oke, terima kasih banyak Mas Kuku pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya? Terima kasih Mas Kuku. Oke Os, makasih Deos. Mas, aku mau tanya. Kan nih, kalau kita di rumah aja kan kita cuma punya kamera HP. Apakah kamera HP itu bisa menghasilkan gambar yang bagus? Oke, pertanyaannya. Mas. Iya. Oke. Apakah kamera HP bisa menghasilkan gambar yang bagus? Oh ya, jelas bisa. Sangat jelas bisa ya. Seperti yang saya bilang tadi, bagus itu apanya dulu nih? Kalau bagusnya, Mas, nggak bagus karena kameraku cuma segini nih, hasilnya nggak gelap, hasilnya nggak secerah kamera HP lain misalnya, atau secerah kamera SLR atau kamera mirrorless gitu. Kalau hal itu kan bisa kita akali dengan editing ya. Jadi kalau yang gelap ya kita bisa cerahin, warnanya kurang keluar juga bisa kita tinggiin kontrasnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ya itu tadi angle, kemampuan kita untuk menangkap objek yang akan kita foto nih. Jadi kalau kita bicara pakai HP biasa Mas, bisa nggak dapat foto yang bagus? Ya jelas bisa, asal kita bagaimana kita mengambil objek yang akan kita foto, angle yang akan kita ambil tuh gimana kita cara menceritakan sebuah foto yang akan kita dapat gitu loh ibaratnya. Kalau kita udah menguasai itu, kita udah tahu itu, oh objek kayak gini nih, kameraku mah standar misalnya biasa gitu, tapi aku pengen foto itu gitu karena objek itu pas bagus, objek itu kita mau foto bagus nih, ya udah kita foto aja, kita cari angle yang menarik ya kan untuk membuat foto itu lebih menarik, yaitu lalu misalnya kurang terang ya diedit, diterangin, kurang warnanya kurang itu biar diedit, itu bisa. Tapi yang nggak bisa diedit adalah kemampuan kita, ya kan? Bagaimana kita mengambil gambar itu, angle yang kita buat itu gimana? Kemampuan kan yang nggak bisa diediting, ya kan? Tapi kan kalau hasil bisa kita edit gitu. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kemampuan kita nih. Yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana kemampuan kita ngambil itu, karena itu yang nggak bisa diedit, hasilnya bisa kita edit. Jadi bisa membuat foto walaupun dari kamera yang biasa aja. Itu sih. Semoga menjawab Kak Osa. Terima kasih Mas Okta. Pertanyaannya Mbak Osa. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau mau sharing tentang pengalaman. Sharing juga boleh, boleh banget sharing. Ayo. Mungkin Pak Degi mau sharing, Pak Degi? Aku mendengar saja dulu. Jangan tahu. Silakan teman-teman, ayo. Ya, ada yang mau. Ini udah nanya nih, kalau kamera HP bisa nggak? Oh, bisa banget. Iya, benar, bisa banget. Iya. Yang bikin kalau bagus itu kan relatif. Ya. Bagi saya bagus, mungkin bagi Mbak Osa ya enggak bagus bisa juga. Jadi pertanyaannya bagus untuk siapa gitu ya? Ya, benar. Mungkin tadi foto-foto tadi yang saya tampilkan juga mungkin itu bagi kalian apa sih Mas kurang bagus kok, tapi mungkin bagi saya itu bisa, itu
bagus menurut saya dan bisa saya contohkan kira-kiranya kan Iya. niat saya kan gitu loh. Iya. Bagus banget itu. Iya. Mungkin harus update kamera, Mas. Iya. Ya, doakan ya semoga kita juga bisa update kamera yang lebih baik lagi. Tenang aja, ada Bu Bendara ya. Nanti kasbon dulu. Bisa. Iya. Mas Okta, aku mau tanya. Ya, dia Jun tanya Jun, Oke, silahkan Jun. Silakan. Jadi kan kalau misalnya kita ngefoto itu kan harus nentuin angle-nya. Nah, gimana sih cara kita buat ngelatih buat ini tuh angle-nya bagusnya di sini loh tempatnya kayak gitu atau di sini loh kayak gitu. Jadi tuh kayak apa ya? Kita bisa nentuin objeknya, setelah habis objeknya terus angle-nya tuh pas gitu loh, Mas. Terus gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kalau misalnya ada sesi kayak tadi misalnya KKR, kita kan pengen ngefoto seluruh jemaat kayak gitu, jemaatnya biar kelihatan semua. Nah itu kan Mas Okta pernah ngelakuin jadi kayak ngefoto tapi kameranya dijauhin dari mata gitu loh, jadi diangkat ke atas. Paham nggak Mas maksudku? Nah gimana sih caranya dapetin semuanya itu dengan fokus yang bagus, even though kita nggak lihat nggak lihat kameranya kayak gitu. Gitu aja Mas. Makasih. Oke. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita melatih angle ya, melatih dapat angle. Kalau melatih sampai saat ini pun saya juga masih latihan. Tapi itu semua jadi kita harus belajar untuk peka. Jadi kita peka untuk lihat apa yang akan kita foto. Jadi apa yang akan kita foto, kita latih kepekaan kita. Jadi kalau saya pun biasanya memfoto sebuah objek itu biasanya nggak hanya sekali. Jadi misal objeknya adalah Pak Pendeta lagi khotbah, saya minimal 2 kali pakai angle sini dan angle sini, pakai angle sini dan angle sini. Nanti saya tahu foto yang bagus yang mana ya itu setelah terakhir tadi. Tapi bagaimana kita melatih mencari angle yang baik adalah ya kita lebih peka. Jadi ketika kamera biasanya kita apa nih? Pakai ngeker atau pakai di layar itu ya? Pakai ngeker atau pakai yang di layar itu misalnya. Kita itu dulu. Lihat dari situ dulu. Misalnya jadi sebelum ngambil objek ya, misalnya objeknya nggak banyak gerak, misalnya pas pendeta khotbah itu kan nggak banyak gerak. Kita kan bisa ngeker agak lebih lama nih. Kita bisa nentuin, ngeker itu kan dalam satu foto nanti yang akan saya ambil segini nih. Ya, berarti yang saya akan ambil segini misalnya. Itu dalam itu komposisinya apa aja. Kita pahami dulu kalau misalnya objeknya nggak banyak gerak, pahami dulu, berarti aku ambil posisinya segini nih. Spread, ambil. Ya kan? Terus move lagi bagian sini, bagian ke samping. Kita lihat lagi di kamera itu kan, kita mau foto kan di layar kan masih menunjukkan apa yang kita foto seberapa ya. Dari mana sampai mana objeknya, apa aja yang masuk, itu kan kita pasti lihat dulu sebelum kita memfoto. Nah, kita harus ya itu cari-cari itu. Kita lihat dulu segini bagus nggak ya, segini bagus nggak ya. Kalau objeknya itu nggak terlalu banyak gerak, kita punya banyak kesempatan untuk nyari itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya nari tadi objeknya banyak gerak, terus kita dapat foto yang bagus gimana? Ya itu berarti tingkat kepekaan kita, tingkat melihat kita harus kita cepetin mengikuti objek yang akan kita foto. Kalau move-nya, kalau gerakannya lebih cepat ya berarti kita tingkatin lagi speed kita mengambilnya. Kalau dia nggak banyak gerak ya kita punya waktu yang lebih lama untuk mendapatkan objek yang akan kita foto. Kalau kita dapat kesempatan yang lebih lama, berarti kita harus benar-benar mikir angle banget. Karena apa? Karena itu dia lebih monoton gerakannya, jadi kita harus benar-benar bikin dia lebih bagus. Kenapa kita lebih beruntung? Karena kalau objek yang kita ambil itu gerakannya cepat kayak menari tadi, karena kita harus
one shoot wonder ibaratnya. Kita harus setiap shoot harus kita benar-benar manfaatin bahwa foto itu harus bagus gitu, walaupun gerakannya cepat. Jadi semakin kita menambah speed kita kan kita semakin mengurangi tuh ngelihat ngeker meraba-raba. Itu kan semakin mengurangi lah. Justru kita akan semakin banyak shoot. Nah nanti foto yang terbaik juga akan kita dapat ya setelah nanti kita lihat. Jadi yang bisa saya itu adalah kepekaan kita untuk mainkan feel kita diasah, yaitu berarti harus banyak latihan untuk mendapatkan satu objek angle-nya secara cepat tuh harus gimana sih ya, berarti harus banyak pelatih gitu. Kalau misalnya bisa makanya dia bisa latihan di kebaktian, kita ada 4 kebaktian, silahkan mau latihan di jam berapa aja tinggal bilang. Kalaupun misalnya itu masih kurang kebaktian doa pun mau foto nggak apa-apa, atau bisa juga di rumah kita ada objek apa nih, kita sambil latihan kita ambil sana kayak jadi coba foto apapun di sekitar kita. Itu punya satu keuntungan, yaitu melatih skill kita, melatih kepekaan kita untuk lebih cepat dapat angle, tahu angle memfoto. Lalu yang kedua adalah kalau memfoto jemaat saya jauhkan dari mata. Jadi kamera SLR kita itu dia akan lebih cepat nangkap gambar kalau kita keker ya, daripada kita lihat gitu. Jadi entah kenapa saya juga masih kurang tahu. Tipsnya adalah sebentar. Tipsnya adalah bentar ya, saya coba ambil kamera dulu. Ya, biar diambil. Ngambilnya jangan jauh-jauh, Mas. Jangan-jangan ngambilnya ke Arab. Gereja dulu, Pak. Enggak ya, ini. Ini kamera pas saya bawa. Jadi kelihatan ya, ini kan di layar kita ada kan. Ini berarti penanda bahwa kita bisa lewat sini atau ngeker lewat sini. Saya biasanya ngajari ngeker lewat sini karena ini nge-shoot-nya akan lebih cepat. Jadi dia kalau pakai layar ini nge-shoot-nya akan lebih lambat. Terus tadi Mbak Nun bertanya gimana caranya nge-shoot dengan saya jauhan dari mata. Pertama saya lihat dari sini dulu Mbak. Jadi saya pencet ini ya, pencet ini. Jadi dia menunjukkan objek mana yang akan saya bidik. Jadi saya lihat dari sini. Kalaupun saya nggak lihat sini dulu itu lebih jarang. Bagaimanapun saya lihat dari sini dulu kalau mau menjangkau foto yang jauh dari mata. Karena pasti saya pakai ini. Tapi karena kalau foto jemaat kan untuk menunjukkan banyak kan nggak bisa kan saya jinjut-jinjut pakai ini. Nah saya lihat pakai ini dulu. Nah setelah kelihatan cocok, oh angle-nya seperti ini, saya matikan, baru saya bidik pakai ini. Jadi ibaratnya saya lihatnya pakai ini dulu. Saya bidik pakai ini, terus saya matikan, lalu saya foto tek. Jadi layar ini pun membantu kita untuk mengambil angle yang akan lebih jauh dari mata kita. Tapi terus saya fotonya pasti saya matikan ini karena shooternya ini, ngekliknya kamera kita itu lebih cepat kalau nggak pakai layar ini. Nah, jadi itu sih kita lihat dari layar dulu seberapa yang akan kita foto, terus kita matiin baru kita shoot. Itu juga bisa. Tapi kalau saran saya kalau moto apalagi objeknya dekat, apalagi objeknya cepat, kita pakai ngeker aja sih, pakai yang ini. Jadi kita ngeker dari sini itu untuk melatih kepekaan kita. Jadi lebih peka, kita lebih benar-benar melihat oh detailnya yang kita akan foto tuh segini. Itu pakai yang ngeker tadi, pakai viewfinder namanya, pakai viewfinder tadi. Nah,
Jadi kalau mau foto yang enggak ibaratnya angle-nya nggak perlu lebih detail kan pakai layar tadi, kita lihat, kita udah cocok, kita matiin layarnya baru kita foto, itu sih. Tapi kalau misalnya ngelihat saya nggak pakai layar itu dulu langsung foto, itu saya biasanya karena udah ibaratnya udah lama ya untuk moto ini, saya udah sering moto jemaat, oh posisinya di sini, ambilnya segini. Nah, itu hafalan berarti. Saya udah ibaratnya hafalan, oh kalau mau sampai sana, tak shoot sampai sana, posisi saya harus segini, ambilnya segini. Itu hafalan sih, lama-lama gitu. Tapi lebih baik ya, saya pun menyarankan lebih baik saya lihat layar dulu, baru matiin layar, baru jepret. Kira-kira begitu, Mbak Anjun, semoga menjawab. Apakah Oke, menjawab? Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya pertanyaannya. Iya. Oke, mungkin next ada atau bagaimana Mbak Osa? Belum dinyalakan Mbak Osa. Oh iya, mic-nya. emang belum dinyalakan, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Aku Mas terakhir aku. Oke, terakhir ya, Mas Kukuh ya. Nggak apa, Terakhir. dihabisin waktunya aja untuk fotografi. Saya materinya minggu depan aja. Nggak apa-apa, Mbak Osa. Oke, Oke, Pak. Vicky. Siap. Ya Pak. Jadi, Mas, kadang tuh yang saya alami ya pada saat ada acara terus jadi fotografer ya. Kadang tuh saya tuh pekewo sendiri gitu loh Mas. Pekewo tuh bahasa Indonesianya apa? Malu Sungkan. gitu loh. Ya, sungkan. Jadi pada saat saya moto, Malu. kira-kira audien kira-kira saya menutupi audien atau tidak gitu loh Mas. Kadang gitu, kadang kan kalau Mas Ota lihat saya kadang maju sungkan, kadang moto nanti mundur lagi, kadang maju lagi. Karena kalau Mas Ota lihat saya moto kan kadang tuh wah kira-kira aku di sini tuh menghalangi jemaat nggak ya penonton? Ya penonton sih. Ya, benar. Jemaat nggak ya kira-kira ya? Kira-kira terus aku moto gini jemaat fokus ke kameramen atau malah fokus ke harusnya fokus ke pendeta atau malah fokus ke kameramen kan gitu. Nah, tipsnya gimana Mas biar kita tuh pede, oh iya, aku foto jepret-jepret udah selesai. Jadi tuh nggak ada rasa sungkan. Kira-kira jadi tuh kayak kita tuh foto ya mikir angle-nya gimana, ya mikir kira-kira nanti jemaat fokus atau enggak. Nah, yang di yang aku alami seperti itu Mas. Itu saja sih Mas Okta. Itu. Nah, itu aja. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik. Ya, ini juga sampai saat ini juga saya rasain sih. Saya menghalangi nggak ya? Kira-kira gimana ya? Bagi saya ya udah. Kalaupun gini. Jadi kalau kita memfoto kita juga selain memperhatikan angle yang akan kita bidik, perhatikan juga sekitar. Posisi berdiri saya ganggu nggak ya? Atau mungkin saya mau ambil angle-nya segini, tapi kalau saya ke sini tuh agak menghalangi nih. Kira-kira kayak dari sini bisa nggak ya? Biasanya saya akan coba dulu kalau ada waktu yang lebih ya. Kalau misalnya saya makanya kalkulasi waktu. Jadi ketika saya mau di situ tapi menghalangi, coba sini dulu saya cek, oh kurang bagus, memang harus ke situ. Kalau memang harus ke situ, kita harus lebih cepat. Jadi kalau saya gini agak menghalangi sih. Oke, saya akan ambil. Ingat, jangan ambil satu foto ya, ambil 2 foto, tapi speed kita naikin untuk lebih peka, untuk lebih jepretnya itu lebih kita naikin lagi speednya ibaratnya. Oke, berarti saya harus jalani, tapi juga saya ibaratnya komitmen yang kalau saya menghalangi pandangan jemaat atau penonton, oke nggak apa-apa, tapi harus lebih cepat. Jadi biar mengganggunya juga nggak banyak. Oke, jebret, jadi speednya kita naikkan. Nah, terus baru kita menyingkir dulu nih. Menyingkir dulu, kalau ada waktu ya kita lihat dulu. Oh, kok kurang bagus ya? Kalau kurang bagus, kita ulangi dulu nggak apa-apa. Kita baleni lagi, misalnya foto di situ, agak menghalangi lagi, jebret, baru kita move. Seperti itu. Nah, pastikan misalnya 4 kali foto dari 2 perjalanan brand ini ya.
Minimal berarti kita harus punya tanggung jawab, punya komitmen, satu harus berarti lebih baik. Berarti kita harus itu tadi melatih dapat angle, kita harus lebih peka, harus lebih cepat. Kita harus lebih cepat tangkap momen, lebih cepat tangkap itu, ya pastinya dengan latihan sih ya, dengan latihan juga. Tapi kalaupun kita mau maju tapi kita ragu-ragu, pikir saya gini, perasaan itu pasti ada ya. Kalau kita nggak juga ya kalau keterlaluan atau gimana. Perasaan itu pasti ada, tapi kita sebagai fotografer nih wajib untuk nangkep, kan nggak mungkin angle dari ini ya bisa sih pakai zoom, tapi kan itu sangat tidak maksimal. Kalau lebih baik kita mendekat ya. Kalaupun nge-zoom ya yang dikit-dikit aja lah, yang normal-normal aja. Biasanya kan kalau kamera HP pun kalau kita nge-zoom terlalu banyak kan ya pecah. Itu pun sama seperti kamera, kalau kita nge-zoom terlalu banyak juga gambar yang kita bisa dapat bisa turun juga kualitasnya. Kita harus gimana pun harus mendekat. Perhatikan sekitar, ambil posisi yang kita rasa jangan menghalangi penonton, ya kan? Jangan menghalangi jemaat. Ya kan, kita harus pikirkan juga sekitar kita. Kalaupun menghalangi, ambil secara cepat, atau kalau bisa misalnya ambil, kalau sebagian sini menghalangi nih, oke aku ambil agak ke sini, tapi kameranya saya sampingkan. Jadi saya di sini nih ya, oke, berarti saya ambil gini nih. Ini kan saya nggak ngeker ya, tapi kan ingat ada layar. Ingat ada layar ini kan, jadi kita aktifin layarnya dulu. Terus baru kita matiin layarnya, baru kita posisiin, ketika pas baru kita jepret. Itu sih. Jadi banyak cara untuk mengakali angle, banyak cara untuk kita dapat angle gimana. Kita dapat angle untuk tidak mengganggu jemaat, karena kalau ibadah kan pasti juga ada jemaat, selain kita harus ambil foto kan juga harus memikirkan jemaat yang mau nonton ibaratnya. Banyak cara untuk ngakali itu, untuk kita dapat angle tanpa menghalangi jemaat. Tapi kalau memang itu dirasa pakai cara ini nggak bisa, memang saya harus menghalangi, ya udah nggak apa-apa. Tapi ambil secara cepat. Tapi cepat ya, jangan gerusa-gerusu, ambil secara cepat dan tepat gitu loh. Kita ya ambil, tapi kita juga tetap tenang agar kita nggak gerusa-gerusu, hasil foto juga lebih baik. Sekiranya gitu sih Mas Kuko. Semoga menjawab. Oke Mas, terima kasih Mas. Iya. Oke, baik. Berarti saya serahkan ke Mbak Osa lagi. Terima kasih, Mas Kuko. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Iya. Kalau misalnya mau ikut praktek, bilang aja sama Mas Okta mau latihan di hari Minggu atau di ibadah hari Minggu. Saya ada tambahan nih kalau nganu ya. Jadi saya masuknya dari mana ya? Dari ini aja pertanyaannya Mbak Osa tadi. Ya, pertanyaannya bisa nggak kalau pakai HP? Oh, bisa banget Mas Okta yakin. Iya, bisa banget. Tadi kalau saya sudah jelaskan, karena bagus itu relatif. Tapi kira-kira begini. Jadi seandainya nanti nyangkut juga ke pertanyaannya Mbak Encun, pertanyaannya ini ya. Oke, kalau kita hanya pakai kamera yang standar, bahkan kamera HP begitu ya. Basicnya mungkin begini teman-teman. Kamera itu adalah bagian dari kita. Itu gantinya mata dan memori kita gitu ya. Jadi itu alat. Kenali dulu, kamu punya alatnya kayak apa gitu. Sebagus apa kameramu gitu. Nah, itu yang mesti dipastikan dulu. Ya, sampai nanti juga kok bisa saya ngambil gambar ya, nggak lihat dulu kameranya diangkat bisa dapat bagus begitu ya. Nah, itu tadi karena kameramennya saya udah kenal kamera saya. Saya sudah yakin kalau kamera saya atur sekian dengan jarak sekian, lalu saya ngambil dari sini, oh ini pasti hasilnya bagus. Nah, jadi itu kenal dulu.
Jadi yang pasti kenali dulu kameramu kayak apa gitu. Kalau kamu pakai kamera yang punya Mas Okta tadi ya, dengan sekian banyak fitur, ya apa namanya, akan banyak kemungkinan gitu. Bisa dapat gambarnya, atur ISO-nya, atur diafragma, atur bukaannya sekian dan sebagainya. Nah itu. Tapi kalau pas-pasan gitu ya, nah ini kalau pas-pasan gimana nih? Ya, kenali. Nah, pertama adalah kalau saya kuncinya perhatikan jarak antara kamu sebagai tukang yang akan ngambil fotonya, fotografer ya, kamu sebagai fotografer dan jarak atau objek yang akan kamu foto itu jaraknya seberapa jauh. Nah ini yang mesti dipikirkan ya. Dengan kamera HP pas-pasan begitu ya. Maksimal berapa sih? Berapa? Menurut teman-teman jarak maksimal berapa nih? Antara fotografer dengan objek. Kalau pakai HP biasa. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, pilihan. 1,5 Pak. Coba ada yang punya usul? Hah? 1,5. 1,5. 1,5. Oke, 1,5. Tergantung tangannya sih Pak. Ada lagi? Kalau tangannya semakin panjang Tergantung berarti tangannya. harus. Enggak, jarak antara kamu fotografer artinya ya anggap aja itu jarak fotonya gitu, kameranya dengan objeknya. 1,5 gitu. Pak. Kira-kira 1,5 kalau. 1,5 ya? Ya. Oke, 1,5 ya, boleh ya? Boleh. Iyalah, bungkuslah 1,5 enggak apa-apa. Enggak usah tawar-tawar lagi. Ya, jadi perhatikan jaraknya. Kalau kamu pakai kamera HP dengan objek tunggal, artinya yang kau foto itu satu orang gitu ya, atau satu objek gitu ya. Jarak maksimal berapa? 1,5 meter oke. Yang pasti perhatikan juga cakupan gambar di layar. Jadi yang ke foto jangan sampai kalau tadi ada headband ya, jaraknya kepala di atas gitu ya, terlalu jauh, terlalu banyak ruang di antara objek. Nah itu nggak bagus juga. Ya 1,5 kalau objeknya kecil ya nggak mungkin juga. Gitu. Nah, maka perhatikan jaraknya. Jarak maksimalnya berapa? Nah, bagaimana teman-teman tahu? Kembali ke awal, kenali kameramu. Nah, kameramu kayak apa ini ya? Nah, lalu objeknya kayak apa gitu ya? Nah, ini berkaitan dengan jarak ya. Lalu kalau bicara itu dari jarak awalnya, lalu berapa cahayanya? Oke, masuk ke flash ya. Jadi pertanyaannya, kok pakai flash malah jadi hitam? Nah, flash itu cahaya bantuan gitu ya, cahaya tambahan dan sifatnya spotting atau menyorot gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kembali ke jarak. Nah, kalau sekarang jarakmu atau jarak flashnya dengan benda terdekat. Harapan kita, flash kita kan kena objek yang kita foto. Tapi hati-hati, ternyata antara kamu dengan objek itu ada benda lain yang bisa memantulkan cahaya. Nangkep ya konsepnya ya. Jadi kenapa jadi gelap? Karena ternyata flashnya tidak kena ke objek yang kita foto. Justru memantul dari benda yang ada di antara saya atau flash dengan objeknya. Nah bisa jadi justru objeknya malah jadi gelap. Nah, misalnya apa gitu ya? Kita moto, di samping kita itu ada kaca atau benda lain yang bisa memantulkan. Nah, bisa jadi lensanya kita itu tidak menangkap gambar, tapi menangkap cahaya tadi ya. Ya, apalagi kalau setelahnya semuanya otomatis, cahaya yang paling kuat yang akan pertama kali ditangkap. Dan yang paling kuat adalah refleksi atau pantulan dari flash di benda di samping. Jadinya malah gelap. Gitu Mas, mungkin teori ya, gambarannya gitu ya. Jadi perhatikan juga arah flashnya. Ya. Maka kalau tukang foto itu kadang-kadang ya flashnya ada yang atasnya dikasih topi. Ya. Kemudian dihadapkannya ke atas, ke bawah gitu ya. Dan kenapa kalau fotografi studio gitu biasanya pakai flashnya dikasih payung gitu ya, biar enggak kehujanan. Di studio pakai payung. Bukan.
karena dia mau memfokuskan cahayanya supaya pantulannya pas gitu. Jadi ini kaitannya dengan flash tadi ya. Satu lagi apa ya tadi ya? Oh kalau ini bagaimana PD? Bagaimana kalau moto sungkan gitu ya? Nah saya punya tipsnya adalah ya udah PD aja. Kalau kukuh bayangkan menjadi orang yang menonton tukang foto. Jadi kamu melihat Mas Okta, keganggu nggak? Di bagian mana kamu merasa terganggu kalau kamu sebagai penontonnya gitu ya. Jadi membayangkannya begitu. Ya apa namanya? Ya kira-kira begitulah ya. Kalau kamu jadi foto, bayangkan kamu jadi pemotonya gitu ya. Dan ya kalau yang membuat apa namanya mengganggu, nah, kira-kira begitu. Kau punya pandangan sendiri. Yang kedua itu ya udah kau pede aja, pede aja kalau mau moto, ya. Yang pasti perhatikan dirimu sendiri juga sih. Pede sih boleh, tapi over pede jangan gitu ya. Misalnya ya kau pede aja, tapi kamu nggak pakai celana pendek, misalnya di satu acara dan kamu foto, bener kamu pede, tapi ya pedemu over gitu. Kira-kira gitu ya maksud saya. Tapi kalau terpaksa ya sudah, kamu pede aja. Lalu lakukan secepat mungkin. Nah ini kaitannya tadi dengan kemampuan tadi. Sudah diatur kameranya, diatur jaraknya. Ya, lakukan secepat mungkin. Jadi begitu foto langsung balik gitu ya. Sangat tidak diharapkan. Kamu moto terus dilihat foto lagi. Jangan, pesan saya. Lakukan cepat ya. Kalau mau lihat lebih baik foto sekian kali. Jadi foto beberapa kali sekaligus. Jadi jangan foto sekali dilihat, foto lagi jangan. Lebih baik foto sekian kali sekalian aja gitu. Baru kamu mundur, kamu lihat dari sekian foto gitu ya. Nah, itu tips kalau mengatasi sungkan, malu gitu ya. Pertama tetap pede aja. Kedua, lakukan secepat mungkin ya. Ya, ini kaitannya dengan kemampuan memang ngatur fotonya, jaraknya, dan lain-lain. Lalu lebih baik ambil sekalian beberapa foto. Nah, itu kalau kaitannya dengan sungkan tadi ya. Ya, kalau biar fokus, kelihatan baik, ngambil gambar nggak ngelihat, ya itu tadi. Pertama mengenali foto, yang kedua latihan. Mau nggak mau latihan. Kalau itu karena itu feeling, ya. Nggak ngelihat tapi hasil fotonya bagus. Pertama ngenali kameranya, kedua ya udah main feeling. Kalau cahaya dari sini, saya ngambil dengan posisi ini, nah itu semua feeling masalahnya. Ya. Nah, itu kira-kira teman-teman kalau tadi berkaitan dengan beberapa pertanyaan gitu ya. Kalau pakai kamera lebih baik nge-zoom atau kau maju? Ya kan kamera kan ada ya, kamera foto, kamera itu kan ada zoom. Ada zoom on, ada zoom in. Lebih baik kau maju atau zoomnya yang kamu majukan? Saya yang maju, mana? Pak. Ayo. Saya maju, Pak. Kenapa? Kadang semakin maju itu malah kamera kayak, nggak tahu deh tergantung kamera atau gimana, tapi saya merasa bahwa kalau semakin maju itu malah gambar malah semakin ngeblur, Pak. Ya, kaitannya dengan kemampuan lensa, teman-teman ya. Kalau kau pakai lensa, kan ada ya, kalau kamera DSLR itu kan lensanya ya panjang-panjang gitu ya. Jarak sekian meter nggak masalah, saya ngambil, saya zoomkan dan tetap mampu dapat hasil yang baik. Ya, kaitannya dengan lensa kamu. Kalau pakai lensa yang standar, apalagi pakai HP gitu ya, ya udah lebih baik jangan pakai zoom. Kamu yang maju kalau memungkinkan. Artinya memungkinkan itu ya bisa ya. Nah, kalau depannya udah sungai ya jangan maju. Depannya pagar tapi maju nih. Ya. Tapi seandainya bisa lebih baik maju daripada nge-zoom karena kaitannya dengan kemampuan lensa. Nah, yang tidak kalah penting lagi itu kalau pakai kamera HP, teman-teman pilih dulu resolusi paling besar. Kalau kalian lihat di HP nanti ya, di situ ada paling kecil biasanya sekarang 480.
Lihat aja di bagian pengaturan gitu ya, ukuran resolusi. Atau mungkin di setiap HP beda-beda. Tapi lihat yang ada tulisan 480, 720, atau di atasnya 1080. Nah, kalau kamu mau hasil yang bagus, pakailah yang terbesar. Ya, kalau kameramu mampu di 1080 ya udah pakai itu. Ya, tapi kalau kameramu hanya mampu di 720 ya udah pakai 720. Ambil resolusi terbesar. Resikonya apa? Dampaknya apa? Ya apa namanya? Penyimpanannya jadi besar. Kalau kamu pakai 720 misalnya ya, kira-kira sampai 3 mega, kamu pakai yang 1080 atau 1080, ukurannya bisa sampai 5 mega. Nah, kalau memorimu sanggup, lebih baik atur di resolusi terbesar. Sama juga dengan di foto nanti. Ya. Pakai ISO berapa? Ya. Kalau memungkinkan ya pakai yang terbesar. Kalau memungkinkan ya, lebih baik ya. Apalagi kalau semuanya bisa otomatis. Kalau di kamera DSLR itu kan sudah ada yang settingan manual, ada yang settingan otomatis. Lebih baik pakai mana? Kalau kamu nggak mau spekulasi, semuanya diatur di otomatis. Nah, itu lebih baik kalau nggak mau spekulasi ya. Kecuali kamu sudah yakin dengan beberapa hal. Oke lah, buat manual dengan jarak sekian, diafragma sekian, bukaan sekian gitu ya. Nah, itu bisa diatur. Jadi prinsipnya jaga jarak, teman-teman. Kenali kamera, jaga jarak, ya, jaga jarak antara objek dengan kamu gitu ya. Seberapa maksimalnya, nah, kamu yang tahu setelah dikenali kameranya. Pede aja, ya, pede aja pokoknya. Kalau nanti malu atau enggak itu yang penting kamu pakai pakaian yang sopan, mungkin itu ya, yang sopan bajunya ya, lalu ambil foto secepat mungkin ya, dan ambil sekalian beberapa. Ya, mungkin itu tambahannya Mbak Rosa dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Deki. Terima kasih banyak juga buat Mas Okta yang boleh menyampaikan materi khususnya tentang kamera. Nah, teman-teman, karena sudah 1,5 jam lebih, jadi pertemuan kelas pelayanan multimedia cukup untuk hari ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau masih kepo, kok aku kok belum mudeng ya Mas? Tanya aja langsung ke Mas Okta atau besok minggu ketemu tanya langsung aja nggak apa-apa. Jangan khawatir, jangan sungkan. Atau mau WA langsung ke nomor Mas Okta juga boleh banget ya Mas Okta ya. Atau WA langsung ke Pak Deki juga boleh banget. Nah, Boleh. terima kasih teman-teman buat kedatangannya. Terima kasih buat karena sudah bergabung di kelas pelayanan multimedia hari ini. Saya akan memimpin doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa dan nanti setelah doa penutup kita akan berfoto bersama-sama. Ya, kita akan foto sama-sama. Jadi nanti kameranya bisa dinyalakan sebentar saja. Oke, mari teman-teman kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami mengambil pelayanan di bidang kameramen Tuhan, bagaimana kami boleh belajar menggunakan kamera, bagaimana kami belajar membidik angle yang baik Tuhan, dan tentunya ini untuk pelayanan kami di gereja kami Tuhan, untuk pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Candi ini Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami terima boleh menjadi berkat, boleh menjadi pelajaran juga buat hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pertemuan hari ini, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan pertemukan kami kembali Tuhan di kelas pelayanan multimedia 2 minggu lagi Tuhan, dan biarlah kami terus senantiasa rindu akan pelajaran, akan rindu akan berlatih untuk boleh menyenangkan Engkau melalui setiap pelayanan yang kami ambil Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Mas Okta dan Pak Deki yang boleh membagikan materi Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati,
dan menolong aktivitas pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Ya, yuk teman-teman kita mau foto sama-sama. Mari kita nyalakan kamera semuanya. Ya, sudah. Oke, adanya sudah oke. Siapa lagi yang belum, Mas Okta? Kaila? Vena? Ini ada Jasmine. Halo Jasmine. Jasmine siapa ya? Boleh Iya. dinyalakan kameranya? Boleh dinyalain nih Kak Jasmine nih. Sekalian kita kenalan ya. Iya. Saya juga kurang tahu nih. Iya Halo, baru Kak. siapa teman baru. Iya. Boleh dinyalain kameranya Kak Jasmine? Biar kita kenal. Biar Nggak kita usah saling malu. kenal. Atau mau perkenalan lewat suara nggak apa-apa. Tapi kalau kameranya bisa dinyalain. Oke, mungkin malu atau terkendala koneksi ya Mas Okta. Oke, boleh. Sudah nyala semua ya Mas Okta? Ya. Halo, Halo. ya Okta. Malu. Shalom. Halo. Halo Kak Jasmine. Iya, halo Kak Jasmine. Boleh memperkenalkan diri? Iya. Kenalan dong. Saya temennya Okta. Oh, namanya Mas teman Okta. Oh iya, selamat datang ya Kak Jasmine. Selamat datang Kak Jasmine. Ya, Oh, teman. Ini toh. waduh. Oh, baru tahu aku ternyata. Oke. Iya, temannya Mas Oke. Okta. Iya, teman. Iya, Siap, temannya siap, Mas siap, Okta. siap. Bisa dinyalakan Kak Jasmine kameranya, kita mau ambil dokumentasi. Izin off cam ya, Oh, teman-teman. gitu. Oke. Karena kendala. Oke, nggak apa-apa. Oke, dihitungin ya Mas Okta. Siap-siap sebentar. Tak siapin dulu. Oke, tahan dulu ya teman-teman. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Oke, terima kasih. Sudah Oke, sudah kelihatan semua kan Mas Okta? sudah kelihatan semua. Aman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman, sampai jumpa 2 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Deki, Terima kasih. Terima kasih. Jasmine sudah ikut Terima kasih Kak Jasmine. sama saya. Terima kasih. Saya baru banyak Kak. Oh, ternyata temannya Mas Okta. Sore ya, datang ya. Iya, enggak apa-apa. Besok datang lagi ya. Iya. Dalam apa? Iya, itu 2 minggu lagi ya berarti. Jangan lupa Ya, 2 Alhamdulillah. minggu lagi. datang. Iya. Dan kebaktian sore ada. Oh iya, bisa juga. Terima kasih ya. Saya close dulu ya. Ya, terima kasih Pak Diki. Terima kasih ya. Kali udah. Eh, Terima kasih Terima guys. kasih semuanya.